Datu Simbau memerintah di Pulau Simbau yang terletak di Laut Sulawesi. Putrinya yang cantik dan pandai menari bernama Sangyang Mapaile. Menjelang ulang tahunnya yang ke-15 tahun, Sangyang Mapaile semakin pandai menari. Bahkan menjadi pemimpin tim gadis penari tari gunde. Tari gunde ditarikan oleh gadis-gadis penari pada upacara tolak balak di halaman istana. Upacara ini diadakan setiap tahun, tepat di hari ulang tahun Sangyang. Sambil menari, semua penari gunde akan memohon pada Tuhan agar Tuhan memberkati rakyat Pulau Simbau. Rakyat Pulau Simbau percaya jika Sangyang Mapaile memimpin tarian, maka Tuhan akan menerima permohonan rakyat. Pada suatu hari, Datu Simbau tampak gelisah. Ia bingung akan memberikan hadiah untuk Sangyang Mapaile. Di hari ulang tahunnya yang ke-15, Opo Umbarlake, sang penasihat Datu, lalu memberikan usulan. Adakah sayembara saja Datu? Siapa yang bisa memberikan hadiah yang terbaik untuk Sangyang akan diundang ke istana untuk menyaksikan tarian gunde. Datu Simbau sangat setuju dengan usulan Opo Umbarlake. Para pengawal istana segera menyebar pengumuman sayembara itu ke seluruh pulau itu. Warga Pulau Simbau segera berlomba-lomba membuat hadiah yang mewah. Mereka ingin melihat dari dekat Sangyang Mapaile menari dengan indah. Di Pulau Simbau ada dua saudagar kaya yang biasanya berdagang sampai jauh melintasi samudera. Saudagar anggrek hitam mempunyai putra bernama Napong. Saudagar kayu hitam mempunyai putra bernama Maitung. Mereka ingin mengikuti sayembara itu. Ayah, tolong buatkan hadiah yang terindah untuk Sangyang Mapaile, kata Napong dan Maitung pada ayah mereka masing-masing. Saudagar anggrek hitam dan saudagar kayu hitam segera menyuruh anak buahnya mereka untuk menyiapkan hadiah yang istimewa. Sementara itu, di dekat Pulau Simbau terdapat sebuah pulau kecil yang gersang bernama Pulau Kadiu. Di pulau ini hiduplah seorang remaja yatim piatu bernama Takatuliang. Ia hidup dengan kakek dan neneknya yang biasa dipanggil dengan sebutan Tuta dan Wawu. Tuta adalah membuat alat musik tagonggong. Alat musik ini mirip gendang. Wawu sangat pandai melantunkan sasambo, puisi indah yang berisi nasihat-nasihat. Sejak kecil Takatuliang sudah diajarkan bermain tagonggong dan melantunkan. Sejak kecil, Takatuliang sudah diajarkan bermain tagonggong dan melantunkan sasambo. Takatuliang bahkan pandai membuat tagonggong sendiri. Ketika mendengar berita sayembara di Pulau Simbau, Takatuliang tertarik dengan ia ingin memberikan tagonggong buatannya sendiri untuk Sangyang Mapaile. Kalau bertemu Sangyang dan Datu, aku punya satu permintaan, cerita dari Takatuliang pada Tuta dan Wawu. Kakek dan nenek itu mendukung rencana Takatuliang. Para penari yang ditentukan ratusan warga pulau datang ke halaman istana, membawa hadiah. Para penari gunde membantu memilihkan hadiah. Tampak hadiah dari Napong dan Maitung yang paling istimewa. Kini Sangyang tinggal memilih di antara kedua hadiah itu. Sangyang, saya beri hadiah 100 bunga anggrek. Ucap Napong yang sombong memamerkan karangan bunga 100 anggrek hitam. Sangyang malah mendeli kesal. Rupanya kau putra pedagang anggrek hitam langka, jangan lagi merusak lingkungan.
Oh, betapa terkejutnya Napong. Sangyang, aku membawa hadiah rumah-rumahan besar dari kayu hitam. Sangyang bisa minum teh di dalamnya. Ujar Maitung bangga. Sangyang semakin marah. Rupanya ayahmu yang sering merambah hutan kayu-kayu hitam, kayu eboni langka hanya jadikan rumah-rumah. Maitung sangat malu. Ia dan Napong lalu berburu pamit untuk pulang. Pombar Lake dan Datu Simbau menjadi kebingungan. Kini Sangyang tak punya hadiah di saat itu. Datanglah Takatuliang yang membawa sebuah tagonggong. Ia datang di Pulau Simbau dengan perahu. Hamba Takatuliang dari Pulau Kadio yang besar, ujar memperkenalkan diri. Hamba membawa tagonggong yang bunyi sangat jernih untuk mengiringi Sangyang menari tarik gunde, ujar Takatuliang. Sangyang tertarik melihat tagonggong itu. Takatuliang lalu membungkuk hormat untuk menyampaikan satu permintaan. Apakah Sangyang bersedia menari tari gunde di Pulau Kadio yang gersang? Hamba akan mengiringi dengan tagonggong dengan lantunan sasambo. Jika Sangyang menari dan memohon pada Tuhan, mudah-mudahan Pulau Kadio bisa menjadi subur seperti Pulau Sasambo. Mohon Takatuliang. Sangyang dan Datu terharu mendengar itu. Aku dan teman-temanku akan menari tari gunde di Pulau Kadio. Janji Sangyang Mapailo. Datu dan Sangyang sepakat memilih Takatuliang pemenang sayembara itu. Walau hadiahnya sederhana, namun niat Takatuliang sangat tulus. Esok harinya, rombongan Datu Simbau tiba di Pulau Kadio. Datu merasa bersalah karena tidak memberikan pulau kecil yang gersang itu. Upacara tolak balak segera disiapkan. Sangyang Mapailo dan 12 penari gunde mulai menari dengan gerakan yang lembut. Takatuliang memukul tagonggong dapat melantunkan sasambo mengiringi tarian itu. Suara tabuhan merdu dengan lantunan syair yang indah yang berbunyi, cintailah hutanmu, cintailah lautmu, tanpa bicara mereka membantumu, tanpa bicara mereka melihara. Suara merdu Takatuliang dan pukulan sasambo yang menyebar ke seluruh penjuru pulau. Sangyang dan para penari memohon pada Tuhan agar tanah Kadio menjadi subur, aneka tumbuhan untuk bahan makanan bisa bertumbuh. Beberapa bulan kemudian menjadi keajaiban di Pulau Kadio. Tanaman ubi, singkong, pisang groho, dan pohon sagu bertumbuh subur. Keajaiban juga terjadi sekitar pantai. Ikan-ikan berenang berkeriapan. Warga Pulau Kadio bisa menangkap ikan untuk kebutuhan makanan. Saat Datu dan Sangyang datang ke Pulau Kadio, Takatuliang menyambut mereka. Di hari ulang tahun Sangyang, tahun ini justru Sangyang memberikan kami hadiah doa. Kami warga Pulau Kadio yang mengucapkan terima kasih, ujar Takatuliang. Sangyang tersenyum setiap kali melihat tagonggong dari aku teringat. Ternyata lebih bahagia memberi daripada menerima. Datu Simbau tersenyum terharu. Di usianya yang ke-15 tahun, putrinya yang sudah menjadi lebih baik dan berkat dari Takatuliang. Sepertinya Takatuliang pantas menjadi calon Datu Pulau Simbau, pikir Datu Simbau sambil tersenyum.